Pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya ada nggak ya semacam peta atau panduan gitu buat keluar dari penderitaan hidup? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cetak biru kuno dari filsafat Buddhis yang menawarkan jawaban yang sangat praktis. Jalan mulia berunsur 8. Yah, pertanyaan ini nih, gimana caranya mengakhiri penderitaan? Kayaknya ini pertanyaan universal banget ya. Kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya penderitaan. Nah, yang menarik, jalan mulia ini bukan cuma ngasih wacana, tapi nawarin cara yang praktis buat menjawab pertanyaan fundamental itu. Jadi, apa sih sebenarnya jalan mulia berunsur 8 ini? Penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan sekedar daftar aturan yang kaku, yang harus diikutin mati-matian. Coba deh, bayangin ini lebih kayak sebuah jalan kuno yang udah lama hilang, terus ditemuin lagi. Sebuah jalur yang udah teruji, yang emang dirancang buat nuntun kita menuju hidup yang lebih seimbang, lebih damai, dan ya, lebih tercerahkan. Oke, sebelum kita bedah satu-satu, ada satu kata kunci nih yang harus kita lurusin dulu. Kata benar. Soalnya di setiap langkah nanti ada kata benarnya. Nah, benar di sini itu bukan soal benar versus salah kayak di ujian ya. Pikirkan kata benar ini lebih ke arah tepat, pas, atau bahkan terampil. Jadi, ini soal tindakan yang dengan sendirinya membawa kita ke jernihan, bukan soal ngejudge ini salah itu benar. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan sekedar saran-saran kehidupan biasa. Dalam tradisi Buddhis, jalan ini dianggap sebagai jantung dari seluruh praktek. Ini adalah jalan utama, the main road kalau boleh dibilang. Tujuannya untuk memurnikan cara kita memandang dunia dan yang paling penting, buat menghadapi tantangan hidup secara langsung. Nah, 8 langkah ini kedengarannya mungkin banyak dan bikin pusing ya. Tapi tenang, semuanya itu terorganisir dengan sangat rapi ke dalam 3 pilar utama atau 3 fondasi, yaitu kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Yuk, kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari pilar pertama, panya atau kebijaksanaan. Anggap aja ini fondasi dari semuanya. Intinya adalah belajar untuk melihat dunia sebagaimana adanya tanpa filter. Di dalam pilar kebijaksanaan ini ada 2 komponen penting. Pertama ada pandangan benar. Ini ibaratnya kita punya peta yang akurat dan jelas. Kita tahu medannya seperti apa. Nah, yang kedua ada pernyataan benar. Ini soal kita mau kemana dengan peta itu. Jadi punya peta aja nggak cukup kan? Kita juga harus punya niat yang benar buat jalan ke arah yang tepat. Keduanya ini harus sinkron. Dan ini kuncinya. Pandangan benar itu bukan soal pokoknya percaya aja. Sama sekali bukan. Ini lebih ke pemahaman yang mendalam tentang mekanisme penderitaan. Jadi kita benar-benar ngerti, oh gini toh cara kerja penderitaan itu, gimana dia muncul, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa membongkar mesin penderitaan itu. Oke, lanjut ke pilar kedua, sila atau moralitas. Nah, kalau tadi kita bicara soal peta dan pemahaman, disinilah kebijaksanaan kita itu diuji di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Betul, disinilah teori bertemu dengan praktek. Jalan ini langsung menyentuh 3 area yang paling fundamental dan paling kita banget dalam hidup. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, dan bahkan cara kita cari duit, semuanya diatur. Dan soal penghidupan benar ini bukan konsep yang ngawang-ngawang loh. Panduannya itu spesifik banget. Sampai disebutin dengan jelas ada 5 jenis bisnis yang sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena kelima bisnis ini, pada dasarnya, pasti akan menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi makhluk lain. Ucapan benar juga ternyata lebih dalam dari sekedar, oke, jangan bohong. Itu cuma setengahnya. Sisi lainnya adalah tentang secara aktif, proaktif, gitu ya, menumbuhkan ucapan yang jujur, yang menyatukan, yang lembut, dan yang benar-benar ada isinya. Dan di saat yang sama, tentu aja kita berusaha menghindari gosip, fitnah, dan kata-kata kasar. Baik, sekarang pilar terakhir, pilar ketiga, samadhi atau konsentrasi. Kalau tadi kita ngurusin dunia luar, ucapan dan perbuatan, sekarang kita masuk ke arena dalam diri kita. Kita akan melatih pikiran kita sendiri. Di dalam pilar ini, ada 3 elemen yang kerjanya kayak tim. Pertama, kita butuh daya upaya benar buat mulai, semacam niat dan energinya. Terus, kita butuh perhatian benar buat ngejaga kesadaran kita biar nggak gampang ke distract. Dan terakhir, ada konsentrasi benar buat memperdalam fokus itu. Nah, ketiganya ini kalau digabungin,
bakal menciptakan pikiran yang tajam, jernih, dan siap buat menerima pemahaman yang lebih dalam. Coba deh bayangin daya upaya bener ini. Ini tuh persis kayak jadi tukang kebun yang jago buat pikiran kita sendiri. Tugasnya ada 4. Cegah rumput liar atau pikiran negatif tumbuh. Kalau udah ada yang tumbuh, cabut sampai ke akarnya. Tanam bibit-bibit unggul atau pikiran-pikiran positif. Dan terakhir, rawat tanaman positif yang udah ada biar makin subur. Nah, ini dia puncaknya, latihan mental, konsentrasi benar. Ini adalah kondisi di mana pikiran kita jadi super tenang, fokus, dan terpusat pada satu titik. Dalam tradisi ini sering disebut keadaan meditatif jhana. Di titik inilah, kita nggak lagi cuma memahami kebenaran secara intelektual, tapi kita benar-benar mengalaminya secara langsung. Rasanya beda banget. Oke, kita udah punya 8 langkah yang terbagi dalam 3 pilar. Pertanyaannya sekarang, gimana semua ini nyambung dan kerja bareng? Nah, metafora terbaik untuk ini adalah sebuah roda yang berputar. Seringkali orang salah kaprah, ngira ini kayak anak tangga yang harus kita naikin satu persatu. Kenyataannya, bukan gitu cara kerjanya. Ini adalah sebuah roda. 8 unsur itu adalah jeruji-jerujinya. Coba bayangin, roda bisa berputar nggak kalau jerujinya hilang satu? Nggak bisa kan? Nah, sama kayak gitu. Kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi, semuanya harus ada dan saling nguatin biar roda kehidupan kita bisa berputar dengan seimbang. Pada akhirnya, semua kembali ke diri kita masing-masing. Kutipan ini dalam banget ya. Dibilang, engkau sendiri yang harus berusaha. Seorang guru, buku, atau pemaparan kayak gini cuma bisa nunjukin jalannya. Tapi yang harus melangkahkan kaki, ya kita sendiri. Jadi, jalan mulia berunsur 8 ini bukan sistem kepercayaan yang harus kita telan mentah-mentah. Ini adalah sebuah panduan untuk dilakukan, sebuah praktek. Pertanyaannya bukan lagi, apakah jalan ini benar? Tapi lebih ke gimana cara saya bisa pakai ini dalam hidup saya. Nah, sekarang coba deh kita refleksi sejenak. Kalau kita bayangkan hidup kita sebagai roda itu, kira-kira jeruji mana di roda kehidupan kita sendiri yang paling butuh perhatian saat ini?